Bab 2601. Paman keempat keluarga Han. Ketika pria berwajah hitam itu mendarat, gelombang Reiki naik entah sengaja atau tidak, berbondong-bondong ke arah Chris Van. Kekuatan spiritual melonjak, wajah Chris Van menjadi hitam, dan dia mundur dengan berantakan. Suga, aku tidak menyangka kamu datang juga. Melihat peringatan dari orang itu, Chris Van mengerang dan mau tidak mau menyingkirkan pedang. Tidak disangka sekte telah mengirimku ke sini dan masih mengatur agar kamu menjemput gadis suci. Tuan Van, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku pikir aku dari keluarga Han, lebih baik aku yang menjemputnya. Kamu hanya bisa kembali tanpa hasil. Pria berwajah hitam itu tersenyum. Tidak masalah, itu semua untuk sekte. Ketika Chris Van melihat pria itu, dia juga tahu bahwa tidak ada jalan bagi mereka berdua hari ini, tetapi dia hanya melirik Erikin dan bersiap untuk pergi. Orang-orang yang dipukuli oleh Erikin saat ini juga berdiri sambil memaksakan tubuh mereka, berencana untuk pergi bersama. Kamu tunggu sebentar. Pria berwajah hitam itu memanggil Chris Van lagi ketika dia memikirkan sesuatu. Nasihat apa yang dimiliki Penatua? Chris Van mengerutkan kening. Sebelumnya aku mendengar, sepertinya kamu berbicara tentang keponakanku. Setelah kembali ke sekte, aku tidak ingin mendengar suara yang sama, kata pria berwajah hitam itu. Haha. Chris Van mendengus. Kamu menyuruhku tidak mengatakannya dan aku tidak mengatakannya. Pria berwajah hitam lebih hebat darinya, tetapi itu tidak berarti dia takut padanya. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat di masa depan, keluarga Han atau keluarga Van. Ada yang hendak dikatakan Chris Van, tiba-tiba sebuah transmisi suara muncul di benaknya. Pil mujarab yang kamu minum kemarin namanya pil Fengming. Aku tidak perlu mengatakan apa efeknya. Jika kamu berani berbicara omong kosong, kamu akan tahu konsekuensinya. Kamu. Wajah arogan Chris Van langsung menegang, bahkan sedikit ketakutan. Dia melirik Erikin dengan tidak percaya. Salah satu rahasia terbesarnya sebenarnya telah dilihat oleh Erikin. Tetua Van, masalah ini awalnya kesalahpahaman, jadi bagaimana aku bisa berbicara omong kosong? Chris Van mengertakkan gigi, menarik kembali pandangannya, memaksakan senyuman, kemudian pergi dengan cepat. Setelah Chris Van dan yang lainnya pergi, pria berwajah hitam itu juga melirik Erikin, agak terkejut. Dia berpikir bahwa dia harus mengancam Chris Van baru Chris Van dapat diam. Tapi bibir Erikin bergerak, tidak tahu apa yang dia katakan. Chris Van yang tidak takut pada hari dan bumi, mengubah sikapnya dalam sekejap. Paman keempat, bagaimana kabar ayahku? Yuna Han bertanya pada pria berwajah hitam itu dengan gugup. Jangan khawatir, ayahmu tampaknya baik-baik saja. Paman keempat Han menyentuh hidungnya, ekspresinya agak aneh, sepertinya dia juga sulit mengerti. Paman, jika terjadi apa-apa katakan saja, apa maksudnya dengan tampaknya? Yuna Han terkejut dan tidak mengerti sama sekali. Jadi seperti ini, token jiwa hidupmu sebelumnya dalam kondisi serius, dan aku tidak bisa menyembunyikannya. Ayahmu sangat marah sehingga dia tiba-tiba memuntahkan darah hingga hampir mati. Paman keempat Han mengingat situasi pada waktu itu, tetapi masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa. Tapi kakak tertua kemudian bangun, dan setelah itu dia menutup diri selama 10 hari 10 malam. Aku juga menjaga pintu selama 10 hari. Tanpa diduga, ketika dia keluar lagi, ayahmu penuh dengan aura kental dan penuh semangat. Master obat sekte sudah memeriksa dan tidak melihat adanya masalah. Sepertinya sudah sehat, tapi sehat itu sangat aneh. Paman keempat Han juga terlihat luar biasa dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tentu kami juga akan mengirimkan seseorang untuk mengundang orang-orang dari klub apoteker untuk datang.
Apakah sembuh total atau tidak akan ditentukan saat itu. Yuna Han tiba-tiba bingung, perubahan ini benar-benar tidak terduga. Penyakit ayahnya telah berlangsung selama ribuan tahun, mencari berbagai solusi, bahkan mengikuti 2 kali pertemuan klub apoteker tetap tidak ada solusi. Itu juga karena gejalanya yang memburuk secara tiba-tiba baru-baru ini sehingga Yuna Han cemas dan berlari ke lautan tak berujung untuk mencoba peruntungannya. Ketika dia mendengar bahwa ayahnya memuntahkan darah, dia menyalahkan dirinya sendiri. Tapi karena muntah darah, malah membaik. Apakah ini keberuntungan? Haha, jangan pikirkan itu, keponakan, ada begitu banyak hal aneh di dunia ini, kata paman keempat Han dengan ekspresi optimis, sambil tersenyum. Penyakit ayahmu dulu datang dengan aneh dan sekarang pergi dengan aneh, seperti ini malah benar. Oke, masalah lain kita bicarakan nanti saja. Perkenalkan dulu siapa teman kecil ini. Paman keempat Han menunjuk ke Erik Kin sambil tersenyum. Chris Van ingin menyerang Yuna Han dan membawanya pergi secara paksa, tapi Erik Kin membantu menghentikannya. Kesan pertama terhadap Erik Kin, paman keempat Han merasa baik. Ini adalah Tuan Qin, teman istana es Arktik di wilayah utara. Dia tahu sekte HOIW dan istana es Arktik kami. Setelah melihat aku dalam bahaya di lautan tak berujung, dia banyak membantuku dan merupakan penyelamatku. Percakapan beralih ke Erik Kin, Yuna Han sedikit tersipu, lalu memperkenalkan. Benar-benar muda dan hebat. Teknik pertempuran tubuhmu pasti menjadi metode 100 teratas di dunia kultivasi daratan. Paman keempat Han mengangguk setuju. Paman keempat. Yuna Han mengerutkan kening. Haha, tidak apa-apa. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa bagus untuk dapat melakukan teknik pertempuran semacam ini. Mana mungkin aku mengingini teknik tubuh pertempuran Tuan Qin. Paman keempat Han tertawa. Tuan Qin, jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa memanggilku Paman keempat Han seperti Yuna. Suga Han tersenyum. Erik Kin juga tersenyum dan memanggil. Ketika paman keempat Han mendarat, aura yang diperlihatkannya jelas merupakan kekuatan 2 kegagalan fase penilaian tidak ada masalah menyebut dirinya senior, itu jelas cara untuk mengekspresikan kedekatan dengan menyebut dirinya keponakan. Namun, paman keempat Han menganggap metodenya menendang biji roh barusan sebagai semacam teknik pertempuran tubuh. Erik Kin juga bergerak sedikit di dalam hatinya. Dia bisa mengumpulkan tubuh pertempuran mana yang memiliki inti ini, dan bisa digunakan untuk menyembunyikan keberadaan tubuh Raja Qin nanti. Ketiganya mengobrol beberapa kata lagi, sebuah kapal spiritual yang indah melaju dari jauh ke pulau terpencil. Ini adalah kapal spiritual yang dibawa oleh paman keempat Han ketika dia datang. Meskipun dia telah merobek kekosongan sebelumnya, dia tidak melakukan perjalanan dengan cara ini sepenuhnya. Faktanya, Erik Kin ingat bahwa hanya ketika basis kultivasi mencapai alam fase Mahayana, pembudidaya dapat sedikit melepaskan belenggu langit dan bumi, melakukan perjalanan melalui kehampaan untuk waktu yang lama. Tuan Qin, lebih baik pergi bersama, kemudian menjemput 2 pelayan Yuna dan pergi ke sekte HOIW-ku sebagai tamu. Paman keempat Han mengundang sambil tersenyum. Kalau begitu terima kasih Paman keempat Han. Erik Kin tersenyum ringan. Kapal spiritual kapal Paman keempat Han tidak rendah kualitasnya dan sangat cepat. Bagaimanapun, dia akan membawa mereka mencari Nicholas Peng, Vinola Su dan yang lainnya, tidak ada masalah untuk pergi dengan mereka. Adapun pergi ke sekte HOIW, Erik Kin tidak memiliki ide seperti itu untuk saat ini. Masih banyak hal dalam aliansi kebenaran, dan pendirian sekte harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun, jika ada waktu luang, Erik Kin ingin pergi ke sekte HOIW. Sekte HOIW adalah sekte utama Gunung Sihir. Adapun peta daerah ini, seharusnya akan sangat dipercaya.
Ketiganya naik ke kapal spiritual, murid mereka sendiri mengatur agar Erik Kin tinggal di sana. Suga Han juga memanggil Yuna Han ke samping. Sebelum tanda jiwa hidup Yuna Han bermasalah, anggota keluarga Han sangat ketakutan. Bersambung.